Assalamualaikum, sedulur sekalian. Pernahkah Anda merasa sangat gemas dalam sebuah perdebatan karena merasa lawan bicara begitu keras kepala? Kita merasa memegang data, fakta, dan kebenaran, sementara mereka seolah-olah buta. Anehnya, mereka pun merasakan hal yang sama terhadap kita. Disinilah fenomena "aku selalu benar" bekerja, yang dalam filsafat Jawa sering disebut sebagai penyakit rumongso biso, merasa bisa. Padahal yang kita butuhkan adalah biso rumongso, bisa merasa, tahu diri. Konflik ini bersumber dari ego yang terpenjara dalam narasi masa lalu. Ego kita membangun benteng berupa kepribadian yang merupakan jumlah total dari pengondisian mental dan emosional masa lalu. Kita sering menganggap narasi atau cerita dalam kepala ini sebagai realitas mutlak. Padahal itu hanyalah filter mental yang kita gunakan untuk menginterpretasikan setiap situasi dan orang lain. Jika kita tarik ke dalam nilai Islami, ini sangat berkaitan dengan konsep tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan untuk meninggalkan perdebatan meski kita berada di pihak yang benar. Mengapa? Karena melepaskan keinginan untuk menang adalah kemenangan tertinggi melawan nafsu. Bagi ego, menjadi benar seringkali dianggap lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Secara ilmiah, fenomena ini dikenal sebagai confirmation bias, bias konfirmasi. Otak kita cenderung menyaring informasi yang hanya mendukung keyakinan kita dan mengabaikan yang bertentangan. Ketika kita terjebak dalam emosi yang sama secara berulang, otak membentuk sirkuit saraf yang kaku. Namun, melalui kesadaran penuh atau presence, kita bisa melakukan neuroplastisitas, mengatur ulang cara otak bekerja untuk menjadi lebih tenang dan terbuka. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah ego yang masuk melalui pintu belakang. Kadang saat kita mulai belajar spiritual, kita justru merasa lebih superior dibandingkan orang lain yang belum terbangun. Ini adalah jebakan ego baru yang membangun citra mental sebagai orang suci atau guru besar. Padahal, esensi jati diri kita bukanlah citra mental tersebut, melainkan kesadaran dan keheningan di dalamnya. Jadi, mari kita mulai belajar untuk tidak terlalu mengidentifikasi diri dengan pikiran-pikiran kita. Saat konflik muncul, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam, sadari kehadiran diri Anda saat ini, dan tanyakan, apakah saya ingin menang atau saya ingin damai? Kehormatan sejati tidak datang dari seberapa sering kita memenangkan argumen, tetapi dari seberapa luas samudera kesabaran dan kebijaksanaan yang ada di dalam hati kita. Mugi-mugi kulolan panjenengan sedoyo, saged nggayuh katentremaning ati. Bukti dukung karya ilmiah lan referensi. Penyebab konflik lan ego. Konflik kolektif bermula dari konflik individu yang merupakan cerminan dari keadaan kesadaran seseorang. Identitas egois. Ego terus-menerus mencari superioritas dan merupakan hambatan utama dalam menyadari dimensi batin yang lebih dalam. Struktur kepribadian. Kepribadian adalah hasil pengondisian masa lalu yang menciptakan narasi repetitif tentang hidup saya yang mengaburkan realitas. Jebakan spiritual. Ego dapat menggunakan proses kebangkitan spiritual untuk menciptakan rasa superioritas baru melalui identitas konseptual buatan pikiran. Neuroscience, Dr. Joe Dispenza. Terkait bagaimana pikiran berulang membentuk identitas biologis, sirkuit saraf, dan pentingnya kesadaran untuk transformasinya. Psikologi kognitif. Konsep confirmation bias yang menjelaskan kecenderungan otak mencari pembenaran atas keyakinan pribadi.